Denny Siregar malu mendengar pernyataan Irjen Napoleon yang mengatasnamakan membela agama ketika melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece. Ya wajar saja sih karena Irjen Pol Napoleon ini mengaku bahwa dia melakukan pemukulan terhadap Muhammad Kece karena membela agama. Ya, karena membela Allah, membela Rasulullah, membela kitab sucinya, lalu memperbolehkan seseorang untuk melakukan penganiayaan. Nah, ini kan membuat orang muslim sendiri jadi malu. Baik, saya dapat sebuah berita dari Pos Kota. Denny Siregar sebut Irjen Napoleon mabuk agama sampai pukul Muhammad Kece di rutan. Nabi malu lihat umatnya kayak gini. Wah, ya benar juga sih begitu ya. Katanya Islam yang rahmatan lil alamin, tetapi kok mukul, kok melakukan penganiayaan terhadap manusia. Nah ini dia, coba kita lihat beritanya. Penggiat media sosial Denny Siregar ikut menanggapi dari adanya insiden pemukulan yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece di rutan Bareskrim Polri. Oke teman-teman, nanti share video ini ya, bagikan supaya semakin banyak orang yang sadar, semakin banyak orang yang sadar. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like ya, like sebanyak-banyaknya karena kalau dislike nanti videonya akan turun dan tidak direkomendasikan di beranda YouTube. Jadi teman-teman silakan share di Facebook, di WA supaya pemberitaan tentang Muhammad Kece ini akan terus diviralkan, akan terus dibicarakan supaya ini menjadi pemberitaan yang membuat perhatian dunia tertuju kepada Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Ia menyebut bahwa Irjen Napoleon yang juga merupakan tahanan kasus suap perkara Joko Chandra justru terlihat seperti manusia yang mabuk agama. Nah ini mabuk agama dikatakan oleh Denny Siregar ya. Saya setuju dengan Denny Siregar. Bagaimana dia mengatasnamakan dia membela agama Islam tetapi melakukan penganiayaan. Ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang yang membela Tuhan tapi boleh melakukan pemukulan terhadap orang lain. Boleh melakukan anarkis terhadap sesama manusia. Nah ini tidak benar sama sekali ya. Bahkan Denny Siregar mengatakan bahwa Nabi pasti akan malu apabila melihat kelakuan Irjen Napoleon di penjara seperti itu. Beginilah kalau mabuk agama, jadi nggak humanis. Nabi pasti malu lihat umatnya kayak gini. Apalagi masuk penjara karena korupsi. Cuit Denny Siregar di akun Twitter pribadinya pada Senin 20 September 2021 ya. Jadi ini kasusnya Irjen Pol ini double ya. Yang pertama karena kasus pencucian uang. Kok uang dicuci ya kayak pakaian aja begitu ya. Lucu juga begitu. Ya karena kasus penerimaan suap dari kasus Joko Chandra. Lalu ini kasus baru lagi sama pemukulan terhadap Muhammad Kece. Denny Siregar mengungkapkan bahwa seharusnya Irjen Pol Napoleon tidak perlu terlihat seperti ingin membela agama Islam. Ya gimana memang itu yang diajarkan terhadap dirinya sendiri karena pengakuannya dia dididik dari keluarga yang taat kepada agama Islam. Sejak kecil dia dilahirkan dan sejak kecil dia dilahirkan dari seorang muslim dan sejak kecil dia dididik dari ajaran Islam yang taat kepada agama Islam itu sendiri ya. Lalu kata Denny Siregar, nggak usah sok bela agama, bela Tuhan segala Pak. Kamu dapat duit suap dari tersangka koruptor aja itu sudah menghina Tuhan dan agama. Benar ya, apa yang dikatakan oleh Denny Siregar ini, tindakan korupsi, menerima suap, itu sudah menghina Tuhan, sudah menistakan Tuhan. Apalagi melakukan penganiayaan terhadap sesama manusia, menghina Tuhan lagi. Jadi kalau bawa-bawa agama saya pikir memang tidak pas Irjen Pol Napoleon ini melakukan hal yang demikian. Barangkali ada hal yang lain, tetapi mengatasnamakan agama supaya membangkitkan semangat para kadrun ya untuk membela dan mengangkat dan melupakan kasus korupsi yang telah dilakukan. Karena memang benar para kadrun itu membela dia, membela Irjen Pol Napoleon ini, mengangkat dia menjadi pahlawan kesiangan. Pahlawan dari mana orang yang seperti ini? Ini nggak masuk akal sekali ya guys ya, sangat tidak masuk akal.
Ya, Denny Siregar dalam Twitternya dia bilang begini, beginilah kalau mabuk agama jadi nggak humanis. Nabi pasti malu lihat umatnya kayak gini. Apalagi masuk penjara karena korupsi ya. Nah itu komentar daripada Denny Siregar. Sementara itu sebelumnya mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte memberikan alasan pribadinya mengapa ia sampai memukuli tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri. Terkait hal itu dia melakukan pemukulan karena membela agama, membela Allah, membela kitab sucinya ya. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah persepsi atau pemikiran yang sangat tidak baik ya. Kalau mengatasnamakan agama, ya saya nggak tahu apakah benar memang agama Islam mengajarkan hal demikian. Tetapi dari cuitan Denny Siregar ini yang merupakan seorang Islam ya cukup menyejukkan ya. Terima kasih untuk Denny Siregar yang selama ini mempunyai wawasan kebangsaan yang luar biasa, mempunyai toleransi yang tinggi terhadap kaum beragama yang ada di Indonesia ini. Anda cukup memberikan kesejukan ya dengan komentar-komentar seperti ini untuk melawan para kadrun yang membabi buta dengan agama dan kepercayaan yang mereka anut ya. Anda adalah seorang yang luar biasa. Terima kasih banyak. Denny Siregar sebut Irjen Napoleon ini mabuk agama. Karena memang banyak sekali orang-orang di luar sana yang mabuk agama ya. Irjen Pol Napoleon ini setingkat Jenderal Bintang 2 saja bisa mabuk agama loh teman-teman ya. Apalagi masyarakat biasa tentu lebih banyak lagi yang mabuk agama. Sehingga tidak melihat sesama manusia itu sebagai saudara di dalam hal kemanusiaan. Tetapi menganggap sesama manusia yang berbeda agama dengan mereka sebagai musuh yang harus dibasmi dari muka bumi ini. Nah itu sesuatu hal yang buruk, tidak boleh ada di Indonesia ya. Orang-orang seperti itu. Irjen Napoleon ini sangat memalukan orang-orang Islam sebenarnya. Tetapi banyak sekali yang memberikan pujian, yang menganggap Irjen Pol Napoleon ini seorang pahlawan karena telah melakukan pemukulan yang setimpal dengan hukuman yang diberikan kepada Muhammad Kece. Ya, Muhammad Kece ini adalah seorang penginjil yang memberitakan Injil melalui YouTube, dan kebetulan karena melakukan reaksi ya, mengcounter pernyataan-pernyataan serangan-serangan daripada orang-orang kadrun ya, orang-orang muslim, khususnya kadrun-kadrun yang melakukan penyerangan terhadap agama Kristen, dia melakukan pembelaan. Pasti ketika membela itu ada keterkaitannya dengan kitab suci Islam itu sendiri ya. Dan akhirnya dinyatakan dia sebagai seorang yang melakukan penistaan terhadap agama Islam. Dilaporkan ke polisi dan sekarang beliau Muhammad Kece sedang ada di Bareskrim Polri ya. Tapi walaupun seperti itu sikap daripada Irjen Pol Napoleon ini, tetap kita mengasihi beliau. Jiwanya berharga di mata Tuhan. Karena itu kita doakan supaya Irjen Napoleon ini dapat menerima kasih karunia Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, dan mendapatkan kedamaian daripada Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan selain daripada Yesus, karena dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia mengajarkan tentang kasih, bukannya sekedar perkataan, lil rahmatan lil alamin, tetapi sebuah perbuatan yang harus dapat kita tunjukkan bagi sesama manusia. Kita harus saling mengasihi, berbuat kebaikan, berbagi hidup, menolong, dan mewujud nyatakan bagaimana kasih Tuhan terhadap sesama manusia melalui perbuatan hidup kita. Sekali lagi, bagikan video ini, viralkan supaya semakin banyak orang yang sadar. Salam sadar, salam inspirasi, Tuhan Yesus memberkati.